yaitu soalnya Arya mengatakan jika diagonal suatu segi 4 saling membagi 2 sama panjang, maka segi 4 itu dijejak. Apakah Anda setuju dengan argumen Arya? Ini argumen jawaban Anda dan lengkapi argumen Anda dengan ilustrasi yang cukup. Dari argumen Arya, saya setuju terhadap argumen bahwa diagonal suatu segi 4 saling membagi 2 sama panjang itu, maka segi 4 disebut jejak. Setuju. Kita dapat membuktikan argumen Arya. Dengan pembuktian seperti itu. Diketahui segi 4 EFGH, lalu diagonalnya itu diagonal dalam segi 4 itu EG dan FH, dan diagonal tersebut itu saling membagi 2 sama panjang, yaitu HX kongruen dengan FX, lalu EX kongruen dengan GX. Dan kita akan membuktikan segi 4 EFGH adalah jejak. Pembuktian pertama, kita ketahui bahwa X itu kongruen dengan Fx dan Gx itu kongruen dengan Ex. Selanjutnya, bahwa besar sudut HXG ini sama dengan besar sudut FXE, karena kedua sudut tersebut saling bertolak belakang. Selanjutnya, maka segitiga HXG ini kongruen dengan segitiga FXE. Karena langkah 1, 2, dan 3 serta didukung oleh postulat sisi sudut sisi. Maka berikutnya, besar sudut GXF ini sama dengan besar sudut EXH, dengan alasan karena kedua sudut tersebut itu termasuk sudut saling bertolak belakang. Kemudian berikutnya, segitiga GXF ini kongruen dengan segitiga EXH karena langkah 1, 2, dan 5 serta didukung oleh postulat sisi sudut sisi. Untuk pembuktian berikutnya, karena segitiga HXG ini kongruen dengan segitiga FXE, maka HG ini kongruen dengan EF. Karena langkah 4. Lalu berikutnya, karena segitiga GXF ini kongruen dengan segitiga EXH, maka HE ini kongruen dengan GF. Karena langkah 6. Sehingga karena ada dua pasang sisi yang kongruen, maka segi 4
EFGH itu jajar genjang karena langkah tujuh dan teorema 8.15 yang menyatakan bahwa jika ada dua sisi pada segi empat yang dua sisi komponen pada segi empat itu, maka segi empat dapat disebut jajar genjang. Maka pembuktian terbukti sehingga terbukti, maka argumen Arya bernilai benar dan saya setuju terhadap argumen Arya yang menyatakan bahwa jika diagonal suatu segi empat saling membagi dua sama panjang, maka segi empat itu jajar genjang. Yang kedua adalah buktikan bahwa garis bagi segitiga sama kaki yang melalui puncak segitiga merupakan garis tinggi dan garis berat. Maka kita akan tulis di kedalamannya itu segitiga ABC sama kaki, AD merupakan garis bagi, AB komponen AC dan besar sudut BAD sama dengan besar sudut CAD. Untuk yang akan kita buktikan adalah AD adalah garis tinggi dan garis berat, lalu BD komponen dengan DC dan AD ini tegak lurus dengan DC. Buktinya kita gambarkan ilustrasi terlebih dahulu. Segitiga ABC dan beberapa komponen yang diketahui. Ada segitiga ABC dengan garis bagi AD, lalu dikarenakan segitiga ABC ini sama kaki, maka AB komponen dengan AC, dan karena definisi dari garis bagi AD, maka besar sudut BAD ini sama dengan besar sudut CAD. Pertama, untuk pembuktiannya yaitu AB ini kongruen dengan AC. Karena diketahui. Lalu yang kedua, MBAD sama dengan besar sudut CAD ini karena diketahui. Pembuktian kita AD akan kongruen dengan dirinya sendiri karena sifat reflektif. Dan untuk langkah berikutnya, segitiga ABD ini kongruen dengan segitiga ACD karena langkah 1, 2, 3 dan postulat sisi sudut sisi. Selanjutnya, maka dapat kita nyatakan bahwa BD ini kongruen dengan DC karena langkah 4 dan juga didukung karena kongruensi segitiga. AD adalah garis berat karena angka 5 dan definisi garis berat. Langkah berikutnya, besar sudut ADB ditambah besar sudut ADC ini sama dengan 180 dengan alasan karena penjumlahan sudut.
Selanjutnya, besar sudut ADB ini sama dengan besar sudut ADC. Karena kita tahu bahwa segitiga ABD itu kongruent dengan segitiga ADD, maka sudut yang ada di kedua segitiga itu sama. Karena langkah 4 dan kongruensi segitiga. Selanjutnya kita akan substitusikan makna 7 dan 8. Maka besar sudut ADB ditambah besar sudut ADB sama dengan 180. Lalu 2 kali besar sudut ADB sama dengan 180, dan besar sudut ADB adalah 90. Substitusi 7 dan 8. 10. Maka AD ini tegak lurus terhadap BC karena langkah 9 dan finisi garis saling tegak lurus. Ya, maka AD adalah garis tinggi karena langkah 10 dan didukung oleh definisi garis tinggi tersebut. Maka pembuktian selesai. Baik, untuk memikirkan dengan soal dari titik P di luar lingkaran ditarik garis A sehingga memotong lingkaran di titik I dan titik R, dan ditarik pula garis G sehingga memotong lingkaran tersebut di titik S dan T. Jika PQ dan PS masing-masing merupakan ruas garis eksternal lingkaran, maka buktikan PQ dikali PR sama dengan PS dikali DP. Maka kita dapat menuliskan diketahui bahwa lingkaran E dan kedua titik P di luar lingkaran E, lalu garis H memotong lingkaran di titik I dan R, terus lalu garis G memotong lingkaran di titik S dan D, dan yang terakhir PQ dan PS merupakan ruas garis eksternal lingkaran. Yang akan dibuktikan yaitu PQ dikali PR sama dengan PS dikali PT. Untuk pembuktiannya kita gambar terlebih dahulu lingkaran E dengan garis H dan G memotong lingkaran E di titik di titik I dan R. Lalu garis G memotong lingkaran E di titik S dan T. Untuk bukti yang pertama, hubungkan titik R ke S. Lalu yang angka kedua yaitu hubungkan titik T ke Q. Ini alasannya dibuat. Maka kita dapat memandang dua segitiga yang terbentuk, yaitu segitiga PRS dan segitiga PQT. Oke. Untuk langkah selanjutnya yaitu sudut
QRS ini kongruen dengan sudut STQ dengan alasan karena merupakan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, busur lingkaran yang sama, yaitu busur lingkaran QS. Untuk langkah selanjutnya, sudut RPT, sudut RPS ini kongruen dengan sudut TPQ dengan alasan karena kedua sudut tersebut berhimpit. Langkah selanjutnya, dari langkah 3 dan 4 kita dapat membuktikan bahwa segitiga RPS ini sebangun dengan segitiga TPQ karena langkah 3 dan 4 serta didukung oleh teorema sudut segitiga sebangun dapat membuat perbandingan sisi-sisi segitiga tersebut. Pertama, PR ini sebanding dengan BT, lalu PS sebanding dengan PQ, dan RS sebanding dengan PQ karena langkah 5. Karena kita akan membuktikan bahwa PQ dikali PS sama dengan PS dikali PT, maka kita membutuhkan PR dari PT dan PS dikali PQ. Pada tulisan PR per PT dari PT sama dengan PS dikali PQ. Nah, untuk langkah yang ke-8 ini karena langkah ini kita dapat kalian silang PR dikali PQ sama dengan PS dikali PT. Maka nomor 3 sudah terbukti benar. Baik, untuk soal 4A, yaitu lukis sebuah balok ABCDEFGH dengan bidang frontal ABFE dengan ukuran AB sama dengan 5 cm, AC sama dengan 4 cm, BC sama dengan 8 cm, sudut lurus 120 derajat dan perbandingan proyeksi 2:3. Pertama kita ke sisi proyeksi terlebih dahulu. Kita akan memproyeksikan garis 8 cm dibagi menjadi 3. Lalu selanjutnya dari keterangan yang ada di soal bahwa AB itu 5 cm. Lalu AE 4 cm.
kita akan buat sudut surut 120 derajat. Ini sudut surut 120 derajat. Lalu kita akan juga membuat sudut surut di sebelahnya. Kita akan buat perpanjangan sedikit dengan langkah yang sama. Di sudut kiri kita akan buat sudut proyeksi sudut surut 120 derajat di sebelah kanan. Lalu berikutnya kita akan buat sudut proyeksi juga di atas, sudut surut di atas. Lalu selanjutnya kita dapat mengambil garis 8 cm yang sudah kita proyeksikan tadi sebanyak 2/3. Lalu kita akan hubungkan sisi yang dapat terbentuk. Jadi ini adalah proyeksi kubus 2/3. Kita akan menamai kubus tersebut A, B, C, D, E, F, G, H dengan sisi 5 cm, 4 cm, dan 8 cm dengan sudut 120 derajat dan proyeksinya 2/3. Baik, soal berikutnya adalah perhatikan gambar prisma ABCDE FGHIJ berikut. Pada prisma ABCDE FGHIJ terdapat titik-titik P, Q, dan R yang berturut-turut terletak pada rusuk-rusuk seperti pada gambar di bawah. Gambarlah irisan prisma yang terjadi jika dibuat bidang melalui titik P, Q, dan R tersebut. Baik, untuk langkah pertama yaitu kita akan menggunakan bidang ADIF dengan menghubungkan titik A ke D. Lalu titik I ke F. Dan untuk langkah berikutnya kita akan menggunakan bidang BEJG. Kita akan membuat bidang BEJG dengan menghubungkan titik B ke E dan titik J ke G. Lalu perpotongan kedua bidang kita hubungkan dan kita beri nama X garis XY, plus garis XY. Untuk selanjutnya kita akan menghubungkan titik P ke Q. Lalu perpotongan garis PQ dan garis XY ini kita namakan Z, garis Z. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita hubungkan titik R ke Z dan diperpanjang sampai memotong garis EJ dan kita beri nama K.
untuk langkah berikutnya, kita akan menggunakan bidang CEJH. Kita bisa menghubungkan titik C ke E, lalu J ke H. Setelah itu, perpotongan antara dua bidang yaitu ADIF dengan bidang CEJH, kita dapat menghubungkan garis. Sebuah garis, kita nama MN. Lalu perpotongan garis PQ dan MN ini kita akan beri nama O. Langkah berikutnya yaitu kita akan menghubungkan titik K ke O yang akan diperpanjang sampai memotong garis CH. Dan kita akan namakan S. Setelah itu, kita akan menghubungkan titik-titik PR, RS, SQ, QK, dan PK. PRSQK adalah bidang iris dari prisma ABCDE FGHIJ. Untuk menjadi penanda, kita dapat mengarsir bidang iris tersebut. Bidang iris dari prisma ABCDE FGHIJ adalah PRSQK.